Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini menghadirkan deretan artis yang berasal dari luar negeri dan sukses membangun karir di tanah air. Ada siapa aja yang mereka, Besti? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, tahu gak sih kalau Indonesia itu magnetnya talenta luar biasa? Gak cuma artis lokal yang bersinar, ternyata banyak banget loh bintang dari negeri tetangga yang justru menemukan nasib emas dan sukses besar berkarir di sini. Mereka gak cuma sekedar mampir, tapi malah jadi idola kesayangan netizen Indonesia karena kepribadian mereka yang unik dan sangat menghibur. Penasaran gak sih siapa aja mereka yang sukses di Indonesia? Yuk kita bedah satu persatu. Kabar pertama datang dari gadis yang keceriaannya gak pernah luntur. Ada Haruka Nagawa. Besti, pasti inget dong, Haruka ini asli yang berasal dari Jepang dan mengawali karirnya sebagai member grup idola raksasa AKB48. Namun titik balik karirnya terjadi pada tahun 2012 saat ia pindah ke Jakarta dan bergabung dengan JKT48. Meski awalnya terkendala bahasa, Haruka justru berhasil mencuri hati jutaan penggemar terkait logatnya yang lucu dan semangatnya yang luar biasa buat belajar budaya kita. Tapi awal mula Haruka ditawarin gabung JKT48 di Indonesia, which is itu di Jakarta gitu. Apa pertimbangan kamu sampai akhirnya kamu menerima selain itu mungkin perintah dari manajemen? Gak ada sih. Itu penempatan gitu. Kamu dipilih untuk kamu ini ya masuk ke Iya, ke tim Indonesia ini ya gitu. Iya, oke. Gak ada takut apa-apa. Ih, gue di negara orang. Enggak, karena pertama kata mereka nanti ada mobil loh, gitu kan. Oh, Terus nanti ada rumahnya juga. Oh, dikasih Oke. fasilitas. Iya. Wah, terus katanya di rumah ada pool gitu kan, Ada kolam berenang gitu kan. ah. Wah, keren. Yaudah, gitu. Kehadiran Haruka di JKT benar-benar membawa warna baru nih Besti. Ia sukses menjadi salah satu member paling populer dan membawa grup tersebut ke puncak kejayaan. Kepopulerannya gak berhenti sampai di situ saja. Setelah lulus dari JKT48, Haruka justru makin eksis di berbagai program televisi. Mulai dari acara talk show sampai jadi bintang iklan ternama. Yang bikin netizen makin salut, Haruka secara terang-terangan mengaku lebih memilih untuk melanjutkan karirnya di Indonesia timbang balik ke Jepang dan merasa lebih diapresiasi sebagai seorang entertainer. Kedengeran nggak di Jepang? Nyampe. Terus waktu kamu pulang ke Jepang kamu diundang TV sana? Iya. Oh ya? Terus aku bangga ya. Kayak, Oh, mereka memberitakan kamu juga? iya, katanya ini di Indonesia terkenal banget yang orang Jepang gitu-gitu. Padahal yang sebagian yang nonton juga gitu. Yang di Jepang ya? Padahal di Jepang di belakang tuh orang. Iya. Tuh kan. Kok dia bisa berhasil ya pindah negara, kok jadinya sekarang kayak banyak kerja ya gitu. Oh, netizen Jepang ngomong begitu Iya. tentang kamu? Iya. Kini Haruka sudah lebih dari 1 dekade tinggal di Indonesia dan kemampuannya berbahasa Indonesia pun sudah makin lancar di Besti. Suksesan Haruka membuktikan kalau ketulusan dalam berkarya bisa menembus batas negara dan bahasa. Wah, benar-benar definisi gadis Jepang rasa lokal ya Besti. Kita doakan semoga karir Haruka semakin meroket. Nah, mumpung lagi bahas bintang asal Jepang, kita lanjut ke sosok yang satu ini. Ada Kenta Yamaguchi. Cowok bertubuh subur yang selalu ceria ini awalnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari grup komedi The Three, bentukan manajemen Jepang. Lewat lagu Tidak Apa-apa yang sempat viral beberapa tahun lalu, nama Kenta mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai komedian asing yang punya ekspresi wajah sangat lucu dan mengundang tawa. Berbeda dengan rekan-rekan grupnya yang memilih kembali ke Jepang, Kenta justru melihat masa depan yang cerah di industri hiburan Indonesia. Ia memutuskan untuk berkarir solo dan mulai sering muncul di berbagai program varietas televisi yang awalnya Kenta memang kesulitan berkomunikasi, tapi berkat pergaulannya yang luas dengan para artis papan atas, kemampuan bahasa Indonesianya meningkat pesat nih Besti.
sebenarnya ya, aku dari tahun 2015. Awal-awalnya aku 1 tahun, 2 tahun tinggal di Indonesia. Terus pulang, aku mikir gitu. Ternyata lebih nyaman di Indonesia, lebih enak di Indonesia. Terus ini apa ya? Awalnya jadi aku gak apa ya? Aku mikirnya cuma pulang ke Jepang doang. Jadi aku mau cerita lucu. Aku bikin cerita lucu untuk di Jepang. Jadi aku gak mikir tentang Indonesia. Tapi setahun tinggal di sini, kalau aku tinggal di Indonesia, tapi aku mikir Jepang doang. Itu tidak sopan, nggak bagus, nggak baik, ya kan? Untuk ini, aku cinta Indonesia, tapi 1 tahun lagi aku pulang ke Jepang. Itu bohong dong. Kenapa nggak bilang cinta Indonesia, tapi mau pulang ke Jepang? Tapi jujur, lo masih punya tabungan uang Jepang nggak? Dikit. ada, tapi dikit. Kalau uang Indonesia lebih sedap. Ya, lebih baik, lebih banyak. Iya. Karena aku udah 11 tahun tinggal. 12 tahun. Salah satu momen yang bikin Kenta makin viral adalah saat ia memutuskan untuk menjalani program diet ketat nih Besti. Kita semua tahu kan kalau dulu Kenta identik dengan tubuhnya yang sangat berisi. Nah, demi kesehatan dan penampilan yang lebih segar di layar kaca, Kenta berhasil memangkas berat badannya hingga puluhan kilogram. Perubahan fisiknya ini benar-benar bikin netizen pangling, sekaligus memberikan inspirasi kalau kemauan keras bisa mengubah segalanya. Kenta sekarang sudah dianggap seperti bagian dari keluarga artis tanah air. Ia sering banget dilibatkan dalam konten-konten YouTube artis besar dan selalu berhasil memberikan suasana yang ramai. Kenta mengaku sangat cinta dengan makanan Indonesia, bahkan hobinya berburu kuliner Nusantara sering ia jadikan konten yang seru. Berhasilan Kenta membuktikan kalau komedi itu bahasa universal, dan asalkan kita mau membuka diri dengan budaya lokal, pintu sukses bakal terbuka lebar nih Besti. Terakhir ini dia yang paling fenomenal, siapa lagi kalau bukan Jirayut. Pemuda asal Thailand ini benar-benar jadi bukti nyata kalau nasib orang bisa berubah drastis di Indonesia. Awal kedatangan Jirayut ke Jakarta adalah untuk mengikuti kompetisi dangdut bergengsi. Meskipun saat itu ia tidak keluar sebagai pemenang, siapa sangka kalau takdir justru membawanya ke jalan yang jauh lebih gemilang. Kekalahan Jirayut di kompetisi tersebut justru menjadi awal dari kesuksesannya nih Besti. Berkat kepribadiannya yang sangat lucu, ekspresif dan ceria, Jirayut justru meraih kepopuleran yang luar biasa. Pihak televisi pun melihat bakat terpendam Jirayut sebagai seorang pembawa acara atau host. Ia pun dipercaya dengan memandu berbagai acara besar di Indonesia, dan chemistry-nya bareng host senior lainnya selalu sukses bikin penonton terhibur. Iya. Pas awal di Indonesia kok banyak diem itu, satu antara nggak bisa bahasa atau yang kedua takut ketahuan ngondek. Kalau sampai sekarang gitu. Lu tuh sih cinta itu juga sama Indonesia. Cinta banget. Banget ya? Iya. Jadi lu tuh Thailand iya, Indonesia iya. Iya, malah sekarang itu udah Indonesia, bro. Maksudnya ngomongnya tuh udah lebih lancar Indonesia. Iya. Dulu boro-boro lu. Iya. Iya. Pas awal di Indonesia kok banyak diem itu, satu antara nggak bisa bahasa atau yang kedua takut ketahuan ngondek. Kalau ketahuan ngondek sih kayaknya nggak takut ya, karena ya dia emang jadi diriku begini ya. Lu mau nggak pernah jaim ya? Enggak. Maksudnya ya udah kalau orang ya terima ya begini, tapi ya aku juga susah polisi lah, nggak berlebihan juga. Iya. Terus sama emang dulu tuh aku sama menyimak juga sih ya, kayak memerhatikan, makanya aku bilang ya orang yang berjasa juga kan termasuk Ivan dan yang lain-lainnya. Karena ya itu ilmu-ilmu yang aku dapat, yang aku bisa kayak sekarang ini juga kan dari A juga loh. Ya kan? Jirayut sekarang sudah bukan lagi sekedar peserta lomba, tapi sudah menjadi bagian dari keluarga besar industri hiburan Indonesia. Ia sangat fasih berbahasa Indonesia dan bahkan sudah hafal berbagai bahasa gaul. Keberadaannya di atas panggung selalu memberikan energi positif yang bikin suasana jadi makin hidup. Gak heran ya Besti kalau Jirayut punya basis penggemar besar dan setia mendukungnya. Kesuksesan finansial pun mengikuti jejak karirnya yang cemerlang nih Besti. Pasalnya, Jirayut kini sudah sukses membangun rumah mewah impiannya di Jakarta. Hasil dari kerja kerasnya selama berkarir di sini. Ia juga sering membagikan momen bahagianya saat bisa membantu ekonomi keluarga di Thailand. Jirayut benar-benar definisi from zero to hero yang menginspirasi banyak orang nih Basti.
Mama lihat sukses Jirayut sekarang. Apa yang Mama mau sampaikan ke Jirayut? Yalah, bagi saya nih saya bangga lah dia tuh. Semoga ke depan harinya yalah rezeki kan kita tak tahu kan kerja di sini atau kelama sampai bila gitu kan. Semoga orang kat sini terima dengan ikhlas hati, sayang sama dia gitu. Semoga dia sehat-sehat terus. Nah, itu dia Besti, deretan artis asal luar negeri yang sukses menaklukkan industri hiburan Indonesia. Dari Haruka yang awet di sini, Kenta yang selalu menghibur, sampai Jirayut yang sudah jadi sultan baru. Mereka membuktikan kalau Indonesia adalah tempat yang penuh peluang bagi siapa saja yang punya talenta dan kemauan besar. Kalau menurut Besti-Besti sendiri, siapa nih artis luar negeri favorit kalian yang paling melokal nih Besti? Oke Besti, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus Celebrity Fresh setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Celebrity Fresh, biar kamu makin update informasi-informasi seputar selebriti terkini. So, kalau gitu saya pamit undur diri Besti, and see you! NTV Sahabat Kita.